teman-teman digitalku, kumaha bangcu. Angkat tangan coba siapa yang kangen lihat aksi bintang laga Indonesia Iko Uwais. Film yang berjudul Fistful of Vengeance yang dirilis tahun 2022, mantan cem-ceman saya ini menjadi bintang utamanya loh. Film spin-off dari serial Wu Assassin yang disutradarai oleh Roel Rim ini menceritakan tentang aksi balas dendam akan kematian teman terdekat mereka. Tenang, katanya film ini gak berhubungan sama film sebelumnya kok. Jadi buat kalian yang udah penasaran sama aksi menegangkannya film ini, gak usah ragu, khawatir, dan juga bimbang. Jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Setelah menemukan jimat kuno dari tubuh mendiang adik rekan mereka yaitu Jenny, Liu dan seorang Wu Assassin atau orang berkekuatan super bernama Kai mendapatkan sebuah petunjuk dengan pergi ke salah satu klub yang ada di Bangkok untuk mencari pembunuhnya. Ketika tiba dan mereka mulai mengamati situasi, secara tiba-tiba beberapa orang yang ada di sana menyerang keduanya, yang ternyata mereka telah dikendalikan oleh seorang Jiangshi atau vampir penghisap jiwa. Setelah berhasil mengalahkan yang lain, Liu dan Kai langsung bekerja sama untuk menyerang Jiangshi. Karena Kai pikir Jiangshi ini tahu mengenai tragedi pembunuhan itu, dia pun langsung menggunakan kekuatan Wu Assassin-nya untuk membuat Jiangshi berbicara. Tapi sialnya Jiangshi tidak mau bicara sama sekali, yang akhirnya Kai pun membunuh vampir penghisap jiwa tersebut. Assassin strike. Setelah menang melawan Jiangshi, tiba-tiba saja semua orang di klub membeku. Liu kira ini perbuatan Kai, tapi ternyata ini adalah ulah dari seorang pria misterius yang berbicara melalui tubuh para pengunjung. Dia berkata bahwa masih banyak yang perlu mereka bicarakan, dan dia meminta agar besok Kai mau menemuinya di situs arkeolog kuil Silom pukul 8 pagi. Yo, hey, what is this? 8 a.m. Silom Temple Archaeological Dig Site. Sementara itu di sisi yang lain, kakak Jenny sendiri yang bernama Tommy juga memiliki misi yang sama. Demi mencari tahu siapa pembunuh adiknya, dia mendekati seorang wanita yang sudah dicurigainya. Untuk membongkar identitas si wanita, Tommy sengaja menceritakan peristiwa kematian sang adik dan ternyata dugaannya bener, Cok. So your friend Kai? Oh no, he's just really good at kicking ass. Ketika mereka semakin intens mengobrol, si wanita memberikan minuman yang sudah diberi obat agar Tommy tewas. Cuman karena Tommy sudah menyadari hal tersebut, pertarungan sengit pun terjadi. Well, here's to your sister. Ternyata si wanita ini juga seorang Jiangshi. Dia yang tahu mengenai tragedi pembunuhan itu berusaha membunuh Tommy. Tapi karena Tommy tahu cara membunuh vampir itu, si wanita pun akhirnya berhasil dikalahkan. Stop the van! Singkat cerita, pada keesokan harinya, Kai, Liu, dan Tommy berangkat menuju kuil arkeolog itu dan dari informasi yang didapat, kuil tersebut milik seorang miliarder biotech bernama William. Lalu sesampainya di sana, Kai akhirnya tahu kalau William adalah orang misterius semalam. Thank you for coming. Tanpa memberitahu dulu tujuannya apa, tiba-tiba William bercerita mengenai kisah Pangu. Dia berkata kalau Pangu adalah manusia pertama yang membentuk alam semesta ini. Tapi setelah dia menjadi dewa, Pangu menggila dan menggunakan kekuatannya dia berencana membuat dunia tunduk kepadanya. Called upon the first Wu Assassin. These spirits have clashed for millennia. And with the world left unbalanced. Tapi berkat Wu Assassin pertama, Pangu berhasil dihentikan. Cuman masih ada masalah lagi nih, yaitu saudara dari William yang bernama Quan Shi. Quan Shi ini adalah seorang Jiangshi sekaligus keturunan dari Pangu. Dia menghisap jiwa manusia dalam jumlah besar agar kekuatannya semakin besar yang nanti akan digunakan untuk mengambil alih dunia. Kenapa William bisa tahu? Ya karena William dan Quan Shi ini adalah yin and yang saling terhubung, Cok. Dia juga tahu kalau Quan Shi lah orang yang sudah membunuh Jenny karena Jenny berusaha menghalangi Quan Shi yang akan membunuh Kai waktu itu. How do you know all this? Follow me.
Nah, dari pertarungan tersebut, Jenny berhasil mengambil jimat milik Quan Chi yang kini dipegang oleh Tommy. William berkata ingin membunuh Quan Chi menggunakan 2 jimat itu. Dia juga meminta Kai dan kawan-kawan untuk membawa Quan Chi kepadanya agar ketertiban dunia dapat dipulihkan. Di situ hanya Liu yang enggan karena tidak percaya dengan perkataan William. Tapi karena ini satu-satunya cara untuk membalaskan dendam, Kai pun mencoba untuk percaya dan akan mencari Quan Chi lalu membawanya kepada William. With the talisman, and I'll take care of the rest. Does that kill her? We're in. Mendengar keputusan Kai, apalagi Kai akan mencari Quan Chi sendirian, membuat Tommy dan Liu kesal. Menurut mereka, ini adalah pertarungan yang sangat sulit, walaupun Kai adalah seorang Wu assassin. Akhirnya mereka pun bertekad untuk mencari Quan Chi bersama-sama sekaligus meminta bantuan seseorang karena lawan kali ini bukan orang biasa. That's the name of the game. No one's safe here, Tom. I'm calm. Fuck that. No way. I'll do this one alone. Dari informasi yang mereka dapat, 2 hari lagi Quan Chi akan bertemu dengan bos triad atau gangster Bangkok di Hotel V, sebuah hotel dengan tingkat keamanan yang sangat ketat untuk memperbesar basis kekuatannya. Nah, agar mereka bisa memasuki hotel tersebut dan menangkap Quan Chi, Tommy pun meminta bantuan temannya yang merupakan warga asli Bangkok. I might know someone crazy enough to help. Anyone else? Besoknya mereka langsung pergi menemui orang itu yang ternyata dia seorang wanita bernama Freya. Like that. Karena dulunya mereka adalah teman dekat, Freya pun langsung memberikan salam tempelnya untuk Tommy, lalu mengajak mereka untuk mencari tempat ngobrol yang enak. This is my man Kai. Karena misi kali ini harus menghadapi orang paling berbahaya di Bangkok, Liu lagi-lagi merasa ragu. Dia pikir apa mungkin Freya bisa membantu mereka dengan menyelundupkan senjata ke hotel tersebut. Namun karena Freya sudah mengetahui misi ini untuk balas dendam akan kematian Jenny, Freya berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya pasti bisa melakukan misi ini walaupun dirasa cukup sulit. Shopping. Di waktu yang sama, Zama yang tak lain adalah anggota Interpol secara diam-diam pergi ke markas persembunyian untuk menyusun aksi penyergapan bos gangster triad dan juga Quan Chi. Demi mengetahui di mana lokasi pertemuan mereka, Zama menyuruh anak buahnya untuk menangkap salah satu anggotanya. Di sana dia berusaha untuk menyiksa orang itu sampai dia mampu memberitahu di mana lokasi pertemuan tersebut. Singkat cerita, misi ini pun dimulai. Ketika Quan Chi sudah terlihat memasuki hotel, Freya dan Tommy berpura-pura menjadi salah satu tamu yang sengaja membawa senjata dalam tas agar mereka tertangkap. Nah, ketika hal itu terjadi, Kai dan Liu mulai masuk lalu duduk di kursi tamu sampai Freya memberikan kode. Looks like a deep shit nobody. You guys saying this? Freya dan Tommy kemudian dibawa oleh petugas ke ruang pemeriksaan, tapi ketika tas dibongkar, ternyata isinya hanya pistol mainan, cok. Para petugas mengira bahwa mereka hanya salah paham nih terhadap Freya dan Tommy, tapi tanpa mereka tahu, Freya membawa sebuah alat dari balik bajunya yang kemudian membuat semua sistem di hotel tersebut menjadi rusak. Bullshit. Look at this mess. I'm working on it. Something is going down. Nah, ini adalah kode agar misi yang dilakukan Kai dan Liu tidak diketahui oleh siapapun. Ternyata di saat yang bersamaan pula, Zama dan beberapa rekannya berhasil mengetahui lokasi pertemuan dan sedang melakukan pengintaian. Zama yang tahu kalau sistem di hotel itu ada yang sengaja merusak pun langsung keluar dari mobil untuk menyelidikinya. Di saat para petugas hotel sibuk menangani kekacauan dan Kai mulai melakukan pencarian, Quan Chi datang menemui bos triad. Ternyata tujuan Quan Chi datang bukan untuk mengajukan kerjasama nih, melainkan untuk membantai kelompok gangster itu agar dirinya menjadi satu-satunya bos gangster terkuat di Bangkok.
Dan setelah tujuannya terpenuhi, Quan Chi pun langsung mengendalikan pikiran semua orang yang ada di hotel untuk tunduk dan juga menuruti semua perintahnya. See you in a second. Setelah mencari kesana kesini, Kai dan Liu berhasil menemukan lokasi pertemuan. Tapi ketika mereka sampai sana, ternyata semua orang sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak lama kemudian, Zama juga datang ke lokasi dan menuduh keduanya sebagai pelaku atas terbunuhnya anggota gangster Triad. Melihat Zama datang, Liu yang ternyata mengenal agen Interpol ini langsung berusaha meyakinkan kalau semua ini bukan ulah mereka. Tapi sayangnya Zama tidak memperdulikan hal itu. Dia tetap menuduh dan menyuruh mereka untuk menyerahkan diri. Boucher? Probably got your team. Awalnya Zama memang tidak mau percaya dengan mereka, tapi setelah Tommy menyergapnya dan memberikan penjelasan bahwa semua ini ulah dari Quan Chi, Zama pun luluh lalu bergabung dengan mereka untuk melawan orang-orang hotel yang sudah dalam pengaruh Quan Chi. But they are coming. Who's coming? Dalam aksi pelarian ini mereka berpencar, Tommy bersama Zama, Liu dengan Freya, sedangkan Kai kabur dan berjuang melawan orang-orang sendirian. Di saat Liu dan Freya berhasil kabur menggunakan mobil yang ada di parkiran lalu menolong Tommy dan Zama yang terjebak karena pintu hotel yang sengaja dikunci, Kai harus berjuang melawan anak buah Quan Chi bernama Zen yang ditugaskan untuk menangkap Kai Siwu, asasin terakhir. Assassin. Karena memiliki level kekuatan yang hampir sama, Kai pun mulai kewalahan melawan Zen. Sampai pada akhirnya Kai kalah dalam pertarungan lalu jatuh ke kolam ikan tepat ketika teman-temannya sudah keluar dari hotel. Oh shit. You okay? Yeah, you good? Selanjutnya mereka berencana kabur menggunakan mobil milik Zama dan diketahuilah kalau mobil itu kini sudah kosong karena Quan Chi berhasil membantai anggota Zama yang lain. Di tengah jalan mereka kira tidak ada orang suruhan Quan Chi lagi yang akan mengancam, tapi ternyata dugaan mereka salah. Beberapa saat kemudian anak buah Quan Chi datang dan berusaha mengejar hingga berhasil mengepung mereka di sebuah pasar. Can you get to Kaosan Road? We have another safe house there. Yeah. Dalam situasi terdesak ini, Freya menyuruh yang lain untuk keluar dan melawan orang-orang itu saja. Awalnya Liu menolak, tapi ketika mobil sudah mulai ditembaki dan terjadi ledakan karena tabung gas yang sengaja dilempar, mereka pun akhirnya menuruti saran dari Freya lalu berusaha melawan anggota gangster itu. Setelah pertarungan sengit itu dimenangkan oleh Kai and the Gang, Freya memberikan perintah untuk pergi ke kanal dan mencari perahu yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Kenapa harus lewat sungai? Karena hanya jalur itulah yang bisa mereka gunakan untuk menghindari kejaran anak buah Quan Chi dan mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Ternyata tujuan Freya mengajak teman-temannya kabur lewat jalur air adalah selain untuk menghindar dari kejaran Quan Chi, dia juga sengaja mengajak mereka ke salah satu desa terpencil bernama Chao Phraya, sebuah desa yang terkenal aman sekaligus tempat tinggal Freya sewaktu kecil. Everyone seems excited to see you. They were long gone before that. Saat sampai, mereka langsung disambut oleh pintu yang terbuat dari batang pohon. Pintu ini bukan pintu biasa, Cok, melainkan pintu perlindungan magis yang sudah dipasangi mantra agar orang yang memiliki niat jahat tidak bisa memasuki desa tersebut. Freya kemudian memperkenalkan teman-temannya kepada Paman Chatri, orang yang sudah merawatnya setelah kedua orang tuanya meninggal sekaligus dukun di desa itu. Almost be stopped. 100%. How'd you know?
Di sini Kai membantu paman untuk membuatkan makanan, sembari bertanya mengenai Pangu kepada paman. Mendengar pertanyaan Kai, paman tidak langsung menjawabnya. Dia hanya berkata kalau desa ini aman. Selain itu, paman juga memberikan mantra tambahan yang ada pada gelang buatannya agar dimanapun Kai berada, dia selalu terlindungi. Di malam harinya, ketika mereka sedang menikmati makan malam, Kai kembali mempertanyakan kisah tentang Pangu kepada paman. Dan akhirnya paman memberikan jawabannya nih. Dia berkata bahwa William adalah orang yang licik. Jika William pernah bilang kalau dirinya ingin memusnahkan Quan Chi, semua itu adalah bohong. Karena sejatinya William dan Quan Chi adalah yin and yang, dua hal yang saling bertentangan tapi akan selalu terhubung, memiliki misi yang sama, yaitu membangkitkan Pangu menjadi manusia terkuat di dunia ini. Paman juga memperingatkan Kai untuk selalu berhati-hati, karena hanya dengan menggunakan jimat kuno milik William dan Quan Chi, jiwa Kai sebagai Wu Assassin terakhir bisa membuat Pangu bangkit dan menguasai dunia ini. Yeah. No shit. They have the opportunity. Mendengar itu, Tommy pun langsung menunjukkan jimat milik Quan Chi yang dia ambil dari tangan Jenny dulu. Dia pikir jika menghancurkan benda tersebut, maka semua masalah akan selesai. Tapi ternyata tidak. Cool, we'll just destroy it then. This whole thing is just crazy. Setelah perbincangan mereka malam itu, Kai memilih untuk meditasi sampai kemudian paman menghampirinya. Melihat paman tidak khawatir dengan ancaman Pangu, Kai pun langsung bertanya. Dan paman menjawab dirinya tidak akan pernah takut kalau dunia ini diambil alih oleh Pangu. Karena jika itu terjadi, dirinya hanya akan musnah dan hilang seperti mimpi. Mendengar jawaban itu, Kai tidak setuju. Berbeda dengan sang paman yang memilih untuk tenang dan diam, sebagai Wu Assassin, Kai akan bergerak untuk menghentikan mereka dan melindungi peradaban di dunia ini serta orang-orang tersayang. There's a jeep there. Di waktu yang sama, Freya juga mulai merenungi masalah ini. Ketika Tommy datang, Freya mulai menceritakan kisah masa lalunya, di mana kedua orang tua Freya dan juga saudara perempuannya tewas karena banjir besar. There was a bad flood. At least there's something you can do. Beberapa saat kemudian, ketika Freya akan tidur, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari orang misterius yang memberikan penawaran tidak terduga. Awalnya Freya tidak ingin menghiraukannya, tapi ketika dia tahu kalau penawaran itu adalah akan membangkitkan keluarganya yang sudah tiada, Freya langsung keluar menuju pintu masuk sesuai arahan dari si orang misterius. Tiba di sana, Freya langsung diberi penglihatan dan orang yang sudah mengiriminya pesan adalah William dan Quan Chi. Ternyata apa yang dikatakan oleh paman benar adanya. William adalah orang yang licik. Dia sengaja memperdaya Freya dengan akan membangkitkan keluarganya lagi, tapi dengan syarat Freya harus mengambil jimat itu dari Tommy lalu menggunakannya untuk mengambil jiwa milik Kai. I miss you. Freya tahu perintah itu adalah salah karena ia harus mengkhianati teman-temannya sendiri. Tapi karena ini satu-satunya kesempatan agar keluarganya bisa hidup kembali, tidak basa-basi Freya pun langsung mencabut mantra yang ada di pintu masuk. Lalu dia diam-diam mengambil jimat dari tangan Tommy yang kemudian akan digunakan untuk mengambil jiwa Wu Assassin milik Kai. Ketika Freya akan mengambil jiwa Kai, tiba-tiba saja Freya itu bangun dan menyadarinya. Di sini dia pikir rencana ini akan gagal, tapi karena di waktu yang sama Quan Chi dan anak buahnya berhasil masuk ke desa, hal itu pun berhasil Freya lakukan. Di saat yang lain berusaha melawan anak buah Quan Chi, Freya kabur untuk memberikan jimat yang sudah terisi dengan jiwa Wu Assassin Kai kepada Quan Chi. I fuck with these. I am getting really. Lalu setelah mengetahui kalau Freya sudah berkhianat, Kai menyuruh Liu untuk membantu Zama. Lalu Tommy ditugaskan untuk menyiapkan kendaraan, sedangkan dirinya akan berusaha melawan anak buah Quan Chi yang tersisa.
Dalam pertarungan ini, Liu terluka cukup parah dan hampir terbunuh, tapi untungnya paman langsung datang untuk menolongnya. Kemudian rencananya Kai ingin mengajak paman untuk kabur juga dari desa itu. Tapi karena begitu banyaknya anak buah Quan Chi yang berdatangan, paman pun menyuruh yang lain pergi sedangkan dirinya akan menghentikan mereka dengan sekuat tenaga walau akhirnya dia harus meninggal dunia. It's in your hands now. Go! Tommy. Go! Berhasil kabur dari anak buah Quan Chi, bukannya menyusun rencana baru untuk menghentikan Quan Chi dan William, Kai, Tommy, dan Liu malah berselisih sampai berpikir kalau mereka tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah Zama menyadarkan dan menyuruh mereka untuk menghilangkan rasa marah, bersalah, dan juga ego, semangat itu pun kembali muncul, dan mereka segera pergi melacak Quan Chi demi menghentikan semua rencana jahatnya. We're all fucking idiots. Dari informasi yang Tommy dapat, lokasi pembangkitan itu ada di sebuah situs penggalian arkeolog, tempat di mana dulu Pan Gu dikalahkan oleh Wu Assassin pertama. Nah, ketika Kai dan kawan-kawan berusaha masuk, pria tiba sambil membawa jimat itu. Tapi sialnya janji yang diberikan William dan Quan Chi adalah pembohongan. Jimat itu langsung direbut, sedangkan pria disuruh untuk menerima takdir kematian keluarganya. Mama maneh. Setelah berhasil masuk dengan meledakkan beberapa tabung gas, mereka mulai bertarung dengan anak buah Quan Chi. Liu melawan anak buah terbaik Quan Chi, Kai kembali bertarung dengan Zen, sedangkan Tommy dan Zama melawan Quan Chi sendiri. Let's finish this. Dalam pertarungan ini, Tommy dan Zama berhasil mengalahkan Quan Chi dengan mematahkan lehernya. Lalu melihat pria datang, Zama langsung meluapkan amarahnya. Tapi tidak dengan Tommy nih, karena dia memahami alasan pria melakukan hal tersebut. Idih bucin budak teh. Mereka kira Quan Chi sudah kalah, tapi berkat kekuatan yang dia punya, ternyata wanita itu bangkit dan menyerang mereka lagi. Walaupun kewalahan dan terasa cukup sulit, tapi berkat kerjasama yang apik, ternyata wanita itu dapat dikalahkan juga menggunakan senjatanya sendiri. Lalu di sisi yang lain, Kai juga berhasil mengalahkan Zen. Dia menggunakan gelang pemberian paman untuk mengunci kekuatan magis milik Zen, sampai kemudian dia membunuh wanita itu dengan mematahkan lehernya. Tapi dari kemenangan itu, Liu malah kalah, jiwanya langsung diserap yang kemudian membuatnya tunduk kepada William. Ketika Kai melihat Liu sudah tidak berdaya, Kai pun lengah dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh William untuk mengambil jiwa Wu Assassin-nya menggunakan pecahan jimat yang lain. Kini rencana William untuk membangkitkan Pan Gu pun terwujud. Lalu ketika Pan Gu sudah muncul, Liu langsung dikendalikan untuk menyerang Kai. Liu, wait! Hey! Bango! Tentu saja Kai tidak ingin melawan temannya sendiri, tapi karena Liu terus menyerang, dia pun akhirnya meladeni itu sembari mengembalikan kesadaran Liu. Beruntungnya Kai mampu mengatasi hal ini, dan berkat kekuatan Wu Assassin-nya juga, kesadaran Liu dapat kembali lagi. Lalu melihat Kai berhasil menembus pertahanannya, Pan Gu berencana untuk kabur dengan masuk ke lubang tempat asalnya lagi. Tapi Kai dengan cepat menghalangi Pan Gu, lalu berkat tali yang dilemparkan oleh teman-temannya, Kai berjuang melawan Pan Gu di lubang tersebut. Dalam tujuan melenyapkan Pan Gu dari dunia ini, Kai terlihat sangat kewalahan dan hampir kalah. Untungnya Liu langsung mengetahui itu, jadi dia ikut turun ke lubang tersebut sampai kemudian Pan Gu berhasil dikalahkan. Kai, this isn't working! Start pulling! What?
Akhirnya misi balas dendam terhadap kematian Jenny pun berhasil mereka selesaikan. Kai, Tommy, Liu, Zama, dan pria pun kini bisa bernafas lega. Mereka kemudian pergi berlibur untuk merayakan kemenangan ini dan film pun selesai.